Monumennya kayak kelihatan familiar gitu ya. Kayak vibe-nya kayak vibe luar negeri gitu. Kayak pernah lihat di mana gitu, di di Instagram atau di film-film atau di mana gitu. Intinya pernah kayak lihat. Tapi ini nggak di luar negeri kok. Ini di Indonesia. Monumen apakah ini? Wisata SLJ atau Simpang Lima Gumul terkenal dengan ciri khasnya yang menyerupai salah satu monumen di Paris, yaitu Arc de Triomphe. Di sini saya akan memaparkan penjelasan singkat bagaimana tampak Simpang Lima Gumul yang merupakan ikon Kabupaten Kota Kediri. Monumen Simpang Lima Gumul Kediri memiliki luas bangunan selebar 804 meter persegi dengan tinggi 25 meter yang terdiri dari 6 lantai dan ditumpu dengan 3 tangga setinggi 3 meter. Lantai dasar, angka luas, dan tinggi monumen ini mencerminkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Kediri, yaitu 25 Maret 804 Masehi. Sisi lain bangunan ini juga dilengkapi dengan relief sejarah yang menceritakan tentang sejarah Kediri dan budaya yang melingkupinya. Di bagian paling depan terdapat 4 relief. Relief yang pertama menggambarkan tentang kesenian rebana yang menggambarkan kebudayaan Islam di Kediri. Lalu di kanannya terdapat relief yang menggambarkan tentang tokoh punakawan, yaitu Semar, Gareng, Petrok, dan Bagong. Di bagian bawahnya digambarkan 4 orang yang berpakaian mencerminkan agamanya. Gambar ini menggambarkan tentang toleransi umat beragama di Kabupaten Kediri. Dan di kirinya terdapat relief yang menggambarkan kota Kediri yang gemah ripah loh jinawi, yang memiliki arti tentram dan makmur serta subur tanahnya. Dan di bagian sisi lainnya juga terdapat 4 relief yang menggambarkan kesenian-kesenian khas Kediri. Relief yang pertama menggambarkan tentang kesenian jaranan khas Kediri, lalu di samping kanannya terdapat relief yang menggambarkan kesenian jemblung yang juga merupakan khas daerah Kediri. Lalu di bawahnya terdapat relief tentang kesenian ludruk yang merupakan khas Kediri sekaligus merupakan salah satu identitas di Jawa Timur. Dan di bagian kirinya terdapat relief yang menggambarkan tentang kesenian tiban yang juga termasuk khas Kediri. Dan di sisi lain juga terdapat 4 relief juga. Yang pertama, gambar pertama yaitu penggambaran Empu Baharada menuangkan air, dan di kanannya terdapat Empu Sedah dan Empu Panuluh, dan di bawahnya terdapat tokoh perwira menunggang kuda menggambarkan kejayaan Kediri pada masa lalu setelah penyatuan Panjalu dan Jenggala. Dan di bagian kirinya terdapat tokoh Bagawanta Bahri yang sedang membangun dauhan atau Tanggul Waduk Harinjing. Dan di sisi yang terakhir juga terdapat 4 relief juga. Yang pertama adalah gambar yang menggambarkan keanekaragaman adat budaya di Kabupaten Kediri. Dan di kanannya ada kesenian wayang krucil yang menceritakan Sri Aji Jayabaya sedang memberi tugas kepada Empu Sedah dan Empu Panuluh dalam penulisan kitab Bharatayuda. Dan di bawahnya terdapat kesenian wayang suluh yang menceritakan kisah perjuangan Trunajaya, dan dan di bagian kirinya terdapat pembacaan lontar. Dan di setiap sisi Simpang Lima Gumul terdapat pos-pos yang di dalam pos tersebut terdapat jalan terowongan bawah yang berisi lukisan-lukisan sejarah kota Kediri. Sayangnya waktu pengambilan video ini saya kurang mencari tahu tentang informasi jadwal buka Gumul, sehingga saya datang ketika Gumul dalam keadaan tertutup. Menurut penjaga Gumul yang sedang beristirahat di salah satu pos, katanya sejak pandemi mereda Gumul mulai dibuka, namun hanya pada hari Sabtu dan Minggu saja. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan bagaimana isi di dalam Simpang Lima Gumul, bisa langsung saja datang ke sini pada saat weekend. Sekian video penjelasan singkat tentang Simpang Lima Gumul dari saya. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.